Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Mufid akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan lengkap. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM 24013010242 dari Prodi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya memilih 3 jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk jenis yang pertama itu perusahaan jasa. Saya memilih untuk menganalisis PT Asuransi Multi Artaguna Tbk dengan kode AMAT. Untuk perusahaan dagang, saya memilih untuk menganalisis PT Matahari Department Store Tbk dengan kode LPPF. Untuk perusahaan manufaktur, saya memilih untuk menganalisis PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk dengan kode ULTJ. Tujuan PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah pengantar akuntansi. Isi dari PPT ini adalah yang pertama ada laporan keuangan PT Asuransi Multi Artaguna Tbk. Yang kedua ada laporan keuangan PT Matahari Department Store Tbk. Yang ketiga, laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Yang keempat, ada hasil analisis dari perbandingan dua perusahaan. Jadi perbandingan ini misalkan ada perusahaan jasa dibandingkan dengan perusahaan dagang. Perusahaan jasa dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, dan yang terakhir ada perusahaan dagang dibandingkan dengan manufaktur. Untuk isi laporan keuangan, yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan keuangan PT Asuransi Multi Artaguna Tbk. Yang pertama ada laporan posisi keuangan dari PT Asuransi Multi Artaguna. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas. Yang kedua ada laporan keuangan PT Matahari Department Store Tbk. Laporan posisi keuangan dari PT Matahari Department Store Tbk. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Matahari Department Store Tbk. Ada laporan perubahan ekuitas PT Matahari Department Store Tbk. Ada laporan arus kas PT Matahari Department Store Tbk. Selanjutnya ada laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Ada laporan posisi keuangan. Jadi di slide ini ada tulisan 1 dan 2 itu urutannya ya. Soalnya di laporan keuangannya itu panjang. Jadi kalau dimasukin jadi 1 itu nggak bisa. Ini ada slide urutan pertama dan kedua, urutan ketiga dan keempat dari laporan posisi keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Ini urutan kelima dan urutan keenam. Ini urutan ketujuh dari laporan posisi keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ada urutan yang pertama dan urutan yang kedua. Ini ada laporan perubahan ekuitas pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Ini juga laporan perubahan ekuitas dari PT Ultra Jaya. Ini laporan arus kas urutan pertama dan kedua. Ini laporan arus kas urutan yang ketiga dan urutan keempat dari PT Ultra Jaya. Ini urutan yang kelima. Baik, selanjutnya ada hasil analisis perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dengan dagang. Hasil analisis ini memuat perbedaan laporan keuangan pada PT Asuransi Multi Artaguna Tbk dengan PT Matahari Department Store Tbk.
Untuk laporan posisi keuangannya, PT Asuransi Multi Artaguna Tbk ini asetnya tidak dibagi menjadi dua. Maksud dibagi dua ini tidak dibagi antara aset lancar dengan aset tidak lancar. Sedangkan pada PT Matahari Department Store Tbk, asetnya dibagi menjadi dua. Ada aset lancar dengan aset tidak lancar. Untuk selanjutnya ada PT Asuransi ini tidak memiliki akun persediaan. Sedangkan pada PT Matahari Department Store Tbk memiliki akun persediaan. Mengapa begitu? Karena PT Asuransi Multi Artaguna Tbk ini perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu perusahaan yang menyediakan jasa. Jadi pendapatannya itu diperoleh dari menyediakan jasa, bukan menjual barang. Jadi PT Asuransi ini tidak memerlukan barang dagang untuk persediaan barang dagang untuk dijual gitu. Jadi sedangkan PT Matahari Department Store ini memiliki persediaan barang dagang untuk dijual gitu. Dan yang selanjutnya PT Asuransi Multi Artaguna ini tidak memiliki akun uang jaminan dan akun beban dibayar di muka. Sedangkan pada PT Matahari Department Store Tbk memiliki akun uang jaminan dan memiliki akun beban dibayar di muka. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Pada PT Asuransi Multi Artaguna menerima pendapatan dari hasil premi asuransi, sedangkan pada PT Matahari Department Store Tbk menerima pendapatan dari hasil penjualan barang. Jadi penerimaan pendapatan ini ditulisnya berbeda karena PT Matahari Department Store Tbk ini merupakan perusahaan dagang. Jadi semisal dia menerima pendapatan harus ditulis dengan penjualan gitu. Sedangkan PT Asuransi ini hanya menyediakan jasa, jadi nggak ada barang yang dijual. Untuk selanjutnya PT Asuransi tidak memiliki akun beban pokok penjualan, sedangkan pada PT Matahari ini memiliki akun beban pokok penjualan. Kenapa begitu? Karena PT Asuransi juga itu perusahaan jasa, jadi tidak mungkin dia beli persediaan barang dagang untuk dijual. Nah, untuk perusahaan yang memiliki beban pokok penjualan ini tentunya perusahaan ini menjual barang gitu. Untuk selanjutnya PT Asuransi Multi Artaguna ini tidak memiliki akun uang jaminan dan beban dibayar di muka itu tidak memiliki. Sedangkan pada PT Matahari Department Store itu memiliki akun uang jaminan dan akun beban dibayar di muka. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas pada PT Asuransi Multi Artaguna Tbk dengan laporan perubahan ekuitas PT Matahari Department Store Tbk ini tidak memiliki perbedaan format dan akunnya. Gitu. Untuk selanjutnya ada laporan arus kas. Penerimaan PT Asuransi Multi Artaguna ini pada arus kas aktivitas operasi berisikan penerimaan premi, komisi, klaim asuransi, dan lain-lain. Sedangkan pada PT Matahari Department Store Tbk ini penerimaan dari arus kas aktivitas operasi berisikan hasil penjualan atau penerimaan pelanggan. Gitu. Untuk yang selanjutnya ada tidak memiliki beban pembayaran pada pemasok barang. Sedangkan pada PT Matahari Department Store ini memiliki beban pembayaran pada pemasok barang. Kenapa? Karena PT Matahari Department Store ini jelas membutuhkan suplai barang untuk dijual kembali kepada pelanggan. Gitu. Suplai barang ini memuat biaya pengiriman. Nah, makanya ini ada beban pembayaran pada pemasok barang gitu. Bukan biaya pengiriman aja, jadi bisa pokoknya yang ada korelasi lah dengan barang dagangnya itu, makanya mereka memiliki beban pembayaran pada pemasok barang, sedangkan PT Asuransi ini tidak memiliki beban pembayaran pada pemasok barang begitu. Selanjutnya ada hasil analisis perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dengan manufaktur. Perbedaan ini memuat laporan keuangan PT Asuransi Multi Artaguna Tbk dengan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk.
Laporan posisi keuangan. Jadi di laporan posisi keuangan PT Asuransi Multi Artaguna Tbk, asetnya tidak dibagi antara aset lancar dengan aset tidak lancar. Sedangkan pada PT Ultra Jaya, asetnya ini dibagi, diantaranya aset lancar dengan aset tidak lancar. Untuk selanjutnya, pada aset PT Asuransi tidak memiliki akun persediaan, sedangkan pada PT Ultra Jaya memiliki akun persediaan lancar. Mengapa begitu? Karena PT Ultra Jaya Milk ini termasuk perusahaan yang memproduksi sekaligus menjual barang. Jadi ketika ia menjual barang harus ada persediaan barang terlebih dahulu, begitu. Makanya PT Ultra Jaya ini memiliki persediaan lancar, sedangkan PT Asuransi ini tidak memiliki persediaan karena mereka perusahaan jasa, begitu. Selanjutnya, pada aset PT Asuransi tidak memiliki akun hewan ternak produksi, sedangkan pada PT Ultra Jaya memiliki akun hewan ternak produksi pada aset tidak lancar. Mengapa begitu? Karena PT Ultra Jaya memerlukan bahan baku untuk menunjang aktivitas produksi mereka terhadap produk mereka, gitu. Karena hewan ternak produksi ini menghasilkan barang baku berupa susu yang dikelola oleh PT Ultra Jaya menjadi bahan produk mereka seperti susu kemasan, begitu. Untuk selanjutnya, pada ekuitas PT Asuransi tidak memiliki akun saham treasury, maaf. Sedangkan PT Ultra Jaya Milk Industri ini ralat. Jadi PT Asuransi Multi Artaguna Tbk pada ekuitasnya memiliki akun treasury, sedangkan pada PT Ultra Jaya tidak memiliki akun saham treasury, begitu. Untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, PT Asuransi Multi Artaguna Tbk menerima pendapatan dari hasil premi asuransi, sedangkan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk menerima pendapatan dari hasil penjualan barang. Sama dengan tadi, perusahaan PT Matahari, ia menerima pendapatan yang dinamai dengan penjualan barang. Karena kenapa? PT Ultra Jaya Milk Industry ini merupakan perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu dia mengelola barangnya sendiri sehingga menjadi produk mereka. Lalu produk mereka itu dijadikan persediaan, lalu ketika dijadikan persediaan, produk mereka dijual. Sehingga ketika dijual, ia mendapatkan hasil penjualan barang dari olahan mereka, begitu. Untuk selanjutnya, PT Asuransi tidak memiliki akun beban pokok penjualan. Sedangkan pada PT Ultra Jaya Milk Industry memiliki akun beban pokok penjualan, begitu. Untuk PT Asuransi Multi Artaguna Tbk sendiri hanya ada laba sebelum pajak dan laba bersih. Sedangkan pada PT Ultra Jaya Milk Industry memiliki laba kotor, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Kenapa ada laba kotor? Jadi laba kotor ini laba yang diterima atau ditemukan itu ketika menjumlahkan nominal dari hasil penjualan barang lalu dikurangkan dengan beban pokok penjualan. Maka itulah yang disebut laba kotor. Next, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas pada PT Asuransi Multi Artaguna Tbk dengan laporan perubahan ekuitas PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company memiliki perbedaan pada akun saham treasury. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk tidak memiliki saham treasury, sedangkan PT Asuransi Multi Artaguna Tbk memiliki saham treasury, gitu. Untuk laporan arus kas sendiri, PT Asuransi Multi Artaguna Tbk penerimaannya dari arus kas aktivitas operasi berisikan penerimaan premi, komisi, klaim asuransi, dan lain-lain. Sedangkan pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk penerimaan dari arus kas aktivitas operasi berisikan hasil dari penjualan atau penerimaan pelanggan,
gitu. Selanjutnya, PT Asuransi tidak memiliki beban pembayaran pada pemasok barang. Sedangkan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk memiliki beban pembayaran pada pemasok barang. Kenapa begitu? PT Ultra Jaya Milk Industry ini kan perusahaan manufaktur, otomatis dia memiliki sebuah aktivitas untuk mengelola produk mereka. PT ini kan tadi punya akun hewan ternak produksi kan. Nah, untuk mengelola susu sehingga bisa dikonsumsi itu bukan hanya banyak susu aja, jadi butuh bahan pasokan lain gitu. Jadi mereka memiliki beban pembayaran pada pemasok barang gitu. Untuk pada arus kas aktivitas investasi, PT Asuransi tidak memiliki akun penjualan hewan ternak produksi. Sedangkan pada PT Ultra Jaya arus kas dari aktivitas investasinya memiliki akun penjualan hewan ternak produksi. Selanjutnya ada hasil analisis perbedaan laporan keuangan perusahaan dagang dengan manufaktur antara PT Matahari Department Store Tbk dengan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Laporan posisi keuangan. PT Matahari Department Store Tbk pada asetnya tidak memiliki akun hewan ternak produksi, sedangkan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk memiliki akun hewan ternak produksi pada aset tidak lancarnya. Padahal sama-sama menjual barang, sedangkan PT Matahari Department Store Tbk tidak memiliki akun hewan ternak produksi. Karena kenapa? Karena PT Matahari Department Store ini merupakan perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu tugasnya hanya menjual barang dagang, tidak memproduksi produknya mereka sendiri. Sedangkan pada PT Ultra Jaya ini merupakan perusahaan manufaktur yang mengelola produknya sendiri, sehingga produknya sendiri itu bisa dijual. Makanya mereka memiliki akun hewan ternak produksi. Untuk selanjutnya, pada ekuitas PT Matahari memiliki akun saham treasury, sedangkan pada PT Ultra Jaya tidak memiliki akun saham treasury. Untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, PT Matahari Department Store pada akun beban pokok penjualan tidak ada biaya produksi, sedangkan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk memiliki beban atau biaya produksi pada beban pokok penjualan. Begitu. Untuk laporan perubahan ekuitas, PT Matahari Department Store dengan laporan perubahan ekuitas PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk memiliki perbedaan pada akun saham treasury. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk tidak memiliki saham treasury. Untuk laporan arus kas, PT Matahari Department Store arus kas aktivitas investasinya tidak memperoleh penerimaan kas dari hasil penjualan hewan ternak produksi. Sedangkan pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk, pada arus kas dari aktivitas investasi memperoleh penerimaan kas dari hasil penjualan hewan ternak produksi. Gitu. Kenapa PT Matahari tidak memiliki hasil penjualan hewan ternak produksi? Karena PT Matahari ini tidak mengelola barangnya sendiri, sedangkan PT Ultra Jaya Milk Industry ini mengelola produknya sendiri sehingga produknya ini dijual gitu. PT Matahari Department Store ini hanya menjual barang aja, tidak memproduksi gitu. Untuk link videonya nanti saya taruh sini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau saya presentasinya agak ribet atau begitu. Sekiranya kalau saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.